Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Aaron Wijaya, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan, spesialis keperawatan jiwa ya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan untuk MK Komunikasi Keperawatan 1 untuk semester 2 mahasiswa keperawatan ya, mahasiswa sarjana keperawatan program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, langsung saja kita akan masuk dalam konsep komunikasi efektif pada keperawatan. Baik, next. Baik, silahkan kerjakan soal di bawah ini terlebih dahulu ya. Saya tunggu dalam waktu 1 menit ya. Nanti kerjakan sambil presensi di kolom komentar ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, saya rasa waktu 1 menit sudah habis ya. Silahkan kerjakan. Apabila belum selesai, silahkan tetap kerjakan ya. Tinggal nanti dikirim saja melalui kolom komentar beserta dengan presensi. Cukup jelas ya. Saya lanjutkan. Next. Baik, ini adalah definisi komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah pengembangan hubungan antara tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, fisioterapis, bidan, nutrisionis, ataupun tenaga kesehatan lainnya dengan pasien secara efektif dalam kontak sosial yang berlangsung secara baik dengan menghargai kemampuan, keunikan masing-masing pihak dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien secara bersama-sama. Jadi, komunikasi efektif adalah pengembangan hubungan tenaga kesehatan dengan pasiennya secara efektif dalam kontak sosial sehingga berlangsung untuk menyelesaikan masalah pasien secara bersama-sama. Oke. Jadi pengembangan hubungan berkaitan erat dengan kepercayaan, yang dilandasi keterbukaan, kejujuran, saling menghargai, serta memahami kebutuhan dan harapan masing-masing. Jadi ada dia itu keterbukaan antara petugas tenaga kesehatan dengan pasiennya, keterbukaan antara kedua belah pihak dan juga kejujuran di sana. Untuk apa? Untuk mencapai harapan dan juga menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu gitu. Nah, dengan cara ini nih, dengan terjalinnya kepercayaan pasien, maka akan terbuka ya. Pasien akan terbuka dengan kondisi yang ia alami dan dia bisa bercerita dengan sebenar-benarnya apa yang dia rasakan kepada petugas kesehatan yang sedang merawatnya, baik itu perawat, dokter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Dengan demikian, apabila sudah terjalin komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan pasiennya, maka akan mempermudah tenaga kesehatan itu untuk dapat menyelesaikan intervensi yang telah direncanakannya. Jadi, kalau perawat sudah bisa berkomunikasi efektif dengan pasien, pasien sudah percaya pada perawat, perawat akan melakukan tindakan itu dengan mudah, dengan baik seperti itu. Jadi, intervensi yang dilaksanakan itu akan dilakukan dengan baik, ya. Nah, ini ketika komunikasi efektif berjalan dengan baik, maka semuanya akan mendapatkan manfaatnya, baik itu tenaga kesehatan sendiri ataupun pada pasiennya. Cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Baik, saya lanjutkan. Next. Baik, ini adalah aspek yang perlu diperhatikan sebelum melakukan teknik komunikasi efektif.
Nah, kan kita sudah tahu nih komunikasi efektif itu seperti apa. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menjalankan komunikasi efektif ini berjalan dengan baik. Ada 4 hal. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, menghargai penampilan dan juga harga diri klien, kemudian memposisikan posisi petugas kesehatan itu dengan pasiennya. Kemudian menyamakan tujuan perlunya komunikasi itu berlangsung. Kita akan cek satu per satu. Baik, next. Baik, yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti apa sih? Pertama yang harus kita lakukan oleh tenaga kesehatan saat berkomunikasi dengan pasien adalah menciptakan lingkungan yang membuat nyaman pasien untuk menjalin suatu hubungan yang dia profesional. Berikan lingkungan yang nyaman, berikan lingkungan yang aman, aman, dan juga bisa menyampaikan apa yang dirasakan oleh si pasiennya kepada kita yang merawatnya. Nah, tidak mungkin kita merawat pasien yang dia itu memiliki keluhan kecemasan misalnya, atau mungkin memerlukan privasi untuk dia menyampaikan hal-hal yang dia rasakan atau yang dia rahasiakan seperti itu di tempat yang umum, di tempat yang terbuka seperti itu gitu. Makanya kita berikan tempat yang nyaman, aman, dan juga bisa kita menjadi pendengar yang baik di sana. Ya, cukup jelas ya di sini. Baik, next. Selanjutnya adalah hargai penampilan dan harga diri dari pasiennya. Bagaimanapun misalnya seorang pasien itu datang ke IGD dengan kondisi yang lusuh, kemudian berdarah-darah dan lain sebagainya, kita hargai penampilannya. Bisa jadi saat itu dia kecelakaan, kemudian ada pendarahan terbuka sehingga dia banyak darah di tubuhnya, seperti itu ya, kita hargai di sana ya. Dan harga diri pasien pun kita hargai. Penjelasannya seperti ini. Bagaimanapun buruknya penampilan seorang pasien, petugas kesehatan itu baik dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya sama sekali tidak diperkenankan untuk menganggap bahwa kepribadian pasien itu juga buruk ya. Jadi penampilan-penampilan tersebut hendaknya tidak menghalangi petugas kesehatan untuk mengangkat harga diri pasien dan memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Nah, jadi sebisa mungkin kita untuk melakukan tindakan keperawatan ya, karena kita fokusnya pada perawat, itu tidak melihat kondisi pasien itu baik atau buruk. Kalau memang buruk ya kita berikan yang terbaik, intervensi yang tepat, intervensi yang sesuai ya. Kemudian kita juga tidak boleh menjaga jarak dalam artian menghindari ya untuk merawat pasien-pasien yang dia itu terlihat kotor, terlihat lusuh, bau dan lain sebagainya karena penyakitnya misalnya. Pada pasien-pasien yang gangreng dan lain sebagainya itu ya kita rawat, bahwa merawat luka gangreng itu memang misalnya tidak nyaman untuk kita, seperti itu ya kita lakukan atau kita gunakan APD yang tepat. Kemudian kita tidak bisa menyampaikan ataupun mengkomunikasikan baik itu secara verbal atau non verbal di depan pasien kalau itu tuh adalah bau misalnya atau tidak nyaman seperti itu, karena itu nanti akan bisa melukai harga diri dari si pasien. Makanya kita harus belajar tentang komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Kan kemarin sudah kita bahas ya tentang punchline seperti itu ya, waktu dan tempat yang tepat untuk kita berbicara. Nanti bisa dicek di video tentang komunikasi verbal dan juga non verbal. Nah, ini salah satunya adalah untuk menghargai pasien yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, harga diri pasien juga harus kita jaga dan juga kita lindungi. Walaupun ya kan kita tidak mau itu dilecehkan, kita tidak mau untuk tidak diterima di masyarakat, bisa jadi seperti itu ya, kita berikan yang terbaik untuk mereka, kita berikan yang terbaik untuk pasien kita. Makanya dengan cara apa? Dengan cara ini salah satunya menghargai penampilan dan juga harga diri dari pasien sehingga komunikasi efektif ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Baik, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah posisi petugas kesehatan, dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan yang lain dengan pasien.
Nah, pasien akan merasa tidak nyaman apabila posisi antara perawat dan pasien itu dia tidak sejajar. Seperti contohnya misalnya pada saat komunikasi berlangsung itu posisi itu duduknya itu dia tidak sejajar, atau mungkin posisi pasiennya duduk, kita berdiri sebagai perawat itu tidak sejajar seperti itu ya. Makanya kita harus lihat bagaimana komunikasi yang baik itu gitu kan. Nanti akan dibahas lebih detail pada keperawatan jiwa ya. Tapi di sini kita akan lihat bahwa posisi petugas kesehatan pada saat melakukan wawancara atau diskusi dengan pasien, dengan eh, klien kita, ya kita harus lihat posisi kita harus sejajar. Oke. Seperti contohnya tadi, ketika pasien itu duduk, kita berdiri, itu dia tidak akan membuat nyaman, baik itu pada pasien, terutama pada pasiennya ya. Oke, kalau kita kadang tidak merasa bahwa oh itu melanggar etika seperti itu, tapi orang yang sakit itu dia sensitif ya, makanya kita harus lihat posisinya, posisi petugas kesehatan dengan pasien. Nah, ini dicontohkan di sini. Situasi ini sangat tidak menyenangkan. Pasien akan merasa bahwa berada di posisi yang lebih rendah atau bahkan timbul perasaan digurui ataupun dihakimi. Makanya kita harus sejajarkan posisi kita. Oke, seperti di gambar ini, ketika pasien duduk ataupun tiduran ya kita harus sejajar dan juga memandang, mempertahankan, kemudian menyentuh, sentuhan dengan hangat dan lain sebagainya. Nanti ini komunikasi nonverbal sudah ada, akan tetapi pada komunikasi terapeutik khususnya itu nanti akan dibahas di keperawatan jiwa. Oke, baik. Nah ini, agar komunikasi dapat efektif, maka dalam berkomunikasi itu usahakan posisi petugas kesehatan itu dengan pasien sejajar, saling berhadapan dengan jarak personal 1,5 sampai 4 meter. Ya, nah jarak ini sangat penting apalagi kita sedang pandemi COVID ya, jadi harus diperhatikan. Oke. Kemudian apabila kedua belah pihak dalam posisi yang sama, maka sifat hubungan menjadi kami atau kita. Jadi tidak ada pihak yang rendah ataupun tinggi, sehingga sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan klien, sama-sama untuk menyelesaikan proses penyembuhan seperti itu yang dihadapi oleh klien terutama. Cukup jelas ya, kita lanjutkan. Next. Nah, selanjutnya adalah menyamakan tujuan saat berkomunikasi itu berlangsung. Nah, sebelum komunikasi itu berlangsung, tenaga kesehatan dan pasien harus sama-sama meyakinkan diri bahwa mereka menghendaki komunikasi tersebut harus berlangsung. Sehingga mereka perlu untuk menjalin suatu hubungan. Nah, hubungannya untuk apa? Hubungannya adalah timbal balik. Kemudian menanyakan terkait dengan kondisi pasien, tenaga kesehatan menanyakan terkait dengan kondisi pasien, dan pasien menjawab kondisinya saat itu apa dengan jujur seperti itu, ya. Nah, ini menyamakan tujuan saat berkomunikasi berlangsung itu akan membuat komunikasi efektif itu berjalan dengan baik. Kalau boleh kita flashback waktu awal-awal pandemi COVID-19 ya, baik di dunia ataupun bahkan di Indonesia pada Maret 2020 dan lain sebagainya, itu banyak pasien-pasiennya itu tidak jujur terkait dengan dia habis traveling kah, atau mungkin dia harus mengunjungi zona merah dan lain sebagainya, tidak memakai masker dan lain sebagainya, kemudian panasnya dia sudah berapa hari dan lain sebagainya. Nah, itu tidak jujur di sana, sehingga komunikasi itu tidak menjadi efektif, komunikasi itu menjadi hal yang disamarkan, dan juga untuk kesembuhannya itu bisa jadi kedua-duanya tertular yang namanya COVID-19 kalau kita contohkan pada pandemi COVID yang dulu seperti itu ya. Makanya perlu menyamakan tujuan antara tenaga kesehatan yang merawat pasien dan pasien untuk mencapai proses komunikasi yang efektif di sana. Nah ini, apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak menghendaki, maka komunikasi efektif itu tidak akan tercapai. Masing-masing pribadi mempersiapkan diri untuk memulai sesuatu hubungan yang baik dengan tetap menghargai keunikan masing-masing. Nah, tenaga kesehatan itu juga akan menghargai orang-orang yang memang dia itu menyampaikan apa adanya, menyampaikan sesuai dengan yang dia rasakan, sesuai yang dia alami. Kalau kita melihat pandemi COVID waktu itu, orang-orang yang tidak jujur itu kan juga bumerang ya buat tenaga kesehatan, takut tertular atau mungkin bahkan ya naudzubillah min dzalik sudah tertular misalkan tapi juga tidak tahu karena pasien juga tidak jujur misalnya. Nah, itu harus
kita samakan tujuannya itu gitu agar komunikasi efektif ini dapat berjalan dengan baik ya. Oke, cukup jelas ya. Baik, next. Baik. Nah, itulah adalah 4 hal yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah teknik komunikasi efektif. Agar komunikasi efektif itu dapat berjalan dengan baik, ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Kalau tadi dari aspek-aspek apa yang perlu kita perhatikan, ini adalah teknik komunikasinya agar komunikasi efektif dapat berjalan dengan baik. Mulai dari pusatkan perhatian pada pasien sampai dengan apabila dokter atau perawat tidak mampu melayani, alihkan pada tenaga kesehatan lainnya yang lebih mampu. Oke, kita akan lihat satu persatu. Next. Baik, yang pertama adalah pusatkan perhatian pada pasien. Nah, semua pasien itu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi dirinya. Makanya, pasien ingin mendapatkan perhatian penuh dari dokter ataupun perawat yang merawatnya. Makanya kita harus fokus pada pasien, ya. Pasien PCC, pasien center care. Jadi kita harus fokus pada pasiennya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan pada saat memberikan pelayanan kesehatan pada pasien hendaknya tidak memecah perhatiannya pada orang ataupun objek lain. Jadi kita harus fokus juga, tenaga kesehatan harus fokus, terutama perawat di sini harus fokus pada pasien kita. Saat kita melakukan diskusi, saat kita mengkaji pasien, ya kita harus pusatkan perhatian kita tuh pada pasien, jangan terpaku pada notebook kita seperti itu atau HP kita dan lain sebagainya. Tapi kalau memang berbasis digital ya kita harus pegang HP, harus mengkaji sambil merekam seperti itu ya tidak masalah, silahkan seperti itu. Tapi harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Kenapa sih memegang gadget, kemudian apa yang dia isi itu harus disampaikan kepada pasien. Selanjutnya, pasien akan marah jika merasa diabaikan atau dilayani hanya hanya separuh hati seperti itu ya. Jadi siapa sih yang mau hanya separuh hati gitu kan? Makanya harus sepenuh hati kita merawatnya. Oleh sebab itu, dengan memberikan perhatian penuh kepada pasien, berarti tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan yang sopan, bermartabat, dan juga menyenangkan. Nah, disinilah awal mula munculnya komunikasi efektif itu akan berjalan dengan baik seperti itu ya. Cukup jelas ya. Jadi kita pusatkan perhatian pada pasien. Next. Baik, yang kedua adalah berikan pelayanan kesehatan yang efisien. Nah, kita sebagai seorang perawat harus memberikan pelayanan yang dia itu efisien. Efisien itu apa sih? Yaitu menggunakan waktu sewajarnya untuk memenuhi harapan dan keinginan dari pasien. Fokus dari prinsip ini adalah petugas kesehatan, baik itu dokter maupun perawat, harus bisa membaca apa kebutuhan dari si pasien. Beberapa pasien memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih lama apabila pasien ingin mencurahkan perasaannya berkaitan dengan respon psikologis akibat penyakitnya. Jadi, orang-orang yang dia itu belum pernah merasa sakit, dia akan memerlukan curhatan, dia akan memerlukan hal yang memang harus disampaikan di sana kepada orang lain, terutama tenaga kesehatan yang merawatnya, karena pasien merasa bahwa akan aman ketika bercerita kepada ahlinya, akan aman bercerita kepada tempat yang sesuai ataupun tempat yang tepat di sana, ya. Oke, jadi kita sebagai tenaga perawat harus memberikan pelayanan kesehatan yang dia itu efisien, waktu yang sewajarnya. Nah, ini perlu dipahami bahwa pasien yang mengalami kecemasan, mengalami depresi ataupun gangguan jiwa itu sangat sulit untuk memulai sesuatu untuk berkomunikasi, ya. Atau bahkan perlu waktu lebih banyak, perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami gangguan psikologis. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan next. Yang ketiga adalah naikkan harga diri pasien. Nah, ini seperti yang tadi, ketika kita sudah berbicara dengan orang lain, kita tuh jangan seolah-olah merendahkan mereka. Kita jangan seolah-olah menjatuhkan harga diri mereka, karena akan sangat marah ketika seseorang itu dijatuhkan harga dirinya apabila harga dirinya itu tinggi seperti itu. Makanya
Di sini sebagai seorang perawat harus memahami komunikasi efektif yang berjalan dengan baik itu harus menaikkan harga diri dari si pasien. Contohnya, harga diri itu apa sih? Harga diri itu adalah segala-galanya bagi pasien, ya. Dalam kondisi apapun, pasien akan berusaha untuk tetap mempertahankan harga dirinya. Harga dirinya adalah nilai untuk respect ataupun dihargai oleh orang lain, ya. Tidak dalam artian tidak serta-merta saya pengen dihargai, enggak seperti itu. Tapi harga diri itu adalah kondisi di mana kita saling menghargai satu dengan yang lain, dan ada beberapa hal yang memang menjadi hal yang krusial bagi harga diri ini ketika kita diremehkan ataupun ketika kita tidak dianggap dan lain sebagainya, ya. Makanya pada saat kita menjadi seorang perawat, kita harus menganggap pasien itu ada, pasien itu sebagai subjek, ya, bukan sebagai objek. Dan juga kita naikkan harga diri pasien ketika harga diri pasien itu jatuh. Jatuhnya karena apa? Karena mungkin karena penyakitnya sudah menahun, dia sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, kemudian merasa bahwa dirinya tidak berguna, atau mungkin merasa bahwa dirinya itu adalah beban dari keluarga, seperti itu ya, yang sedang booming sekarang gitu ya, beban keluarga dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan hal-hal seperti itu, kita naikkan harga diri pasien, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, dan kita lihat aspek positif apa yang dimiliki oleh pasien. Nah, itu adalah untuk menaikkan harga diri pasien. Oke. Secara rinci bahwa di sini adalah dalam kondisi apapun pasien akan berusaha tetap mempertahankan harga dirinya, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, ya. Apabila pasien itu merasa bahwa dirinya tidak dihargai, bisa jadi dia akan hengkang dari rumah sakit tersebut. Dia bisa pergi ke rumah sakit lain, atau bahkan untuk berobat dia akan keluar negeri karena dia merasa tidak dihargai di sana, tidak menemukan orang yang cocok, tidak menemukan tenaga kesehatan yang cocok untuk merawat dirinya dan lain sebagainya. Makanya naikkan harga diri pasien itu juga salah satunya dia akan melibatkan proses penyembuhan pada si pasien ini, dan komunikasi efektif itu berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah bina hubungan yang baik dan harmonis dengan pasien. Sebentar ya, baterainya lemah. Baik, saya lanjutkan. Nah, bina hubungan baik dan harmonis dengan pasien itu seperti apa? Jadi, seseorang akan terus melanjutkan interaksi dengan orang lain apabila merasa nyaman selama hubungan itu berlangsung, selama komunikasi itu berlangsung. Dan seseorang akan segera mengakhiri suatu hubungan, akan mengakhiri suatu komunikasi apabila merasa dirinya itu terancam, tidak nyaman, ataupun dilecehkan dalam komunikasi itu. Kalau kita berbicara konteks dalam komunikasi, seseorang yang dianggap tidak ada, diremehkan dan sebagainya, pasti tidak akan meneruskan pembicaraannya. Tapi berbeda ketika kita menghargai, kemudian memberikan waktu untuk dia berbicara, kita menghargai pendapat dan lain sebagainya, bisa jadi komunikasi itu akan terus berlangsung, komunikasi itu akan terus berjalan dan akan menghormati satu dengan yang lainnya. Kalau kita mengacu pada komunikasi efektif ini, ketika kita respect atau kita membina hubungan yang baik dengan pasien, pasien akan menyampaikan secara terus-menerus apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, sesuai dengan pengkajian yang kita lakukan pada pasien ini. Nah, ini menjadi salah satu landasan yang penting untuk kita menjalankan komunikasi efektif ini berjalan dengan baik. Oke. Ini adalah membina hubungan yang baik antara dokter ataupun petugas kesehatan yang lainnya dengan pasien sangat diperlukan. Tanpa ini, niscaya pasien tidak akan mau melanjutkan pemeriksaan atau pengobatan berikutnya. Nah, apabila masing-masing terus melanjutkan hubungan tersebut, maka akan apabila masing-masing terus melanjutkan hubungan, hal tersebut terjadi karena keterpaksaan semata. Jadi karena keterpaksaan itu akan merubah komunikasi ini menjadi tidak baik. Jadi jangan berdasarkan keterpaksaan, ya, harus ikhlas di sana.
nih, dengan membina hubungan yang baik dengan pasien ataupun dokter ataupun tenaga kesehatan, setidaknya dapat mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasien. Bisa jadi pasien merasa bahwa dia itu ingin segera pulih, ingin segera kembali bekerja, ingin segera mencari nafkah dan lain sebagainya. Makanya kita memberikan pengobatan yang terbaik, kita memberikan intervensi yang paling tepat sehingga pasien ini bisa kembali untuk menyelesaikan kehidupannya, baik itu sebagai kepala rumah tangga ataupun yang lainnya. Ya, saya rasa cukup jelas di sini. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya adalah berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Nah, ini penting nih. Nih, salah satu prinsip dasar dalam memberikan pelayanan jasa itu adalah menjaga kepercayaan dari pelanggan. Ya, kalau rumah sakit kan dia memberikan jasa. Oke, di dalam pelayanan kesehatan, kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan itu, baik itu pada dokter ataupun perawat, itu mempunyai peran penting untuk kegiatan ini. Jadi, ada proses di mana informasi, oh enak loh dirawat di rumah sakit itu, jadi kalau sakit ke situ saja lancar, walaupun kita pakai asuransi, walaupun kita pakai BPJS, sama saja perawatannya seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa seseorang yang menderita sakit itu tidak hanya fisiknya, tapi bisa jadi dia juga secara psikologi sakit, secara sosial juga sakit, ataupun dia akan menjadi lebih sensitif, ya, karena pasien ini berada pada lingkungan yang memang asing menurut dia, yang memang tidak nyaman menurut dia, karena dulunya dia tidak pernah sakit, atau mungkin dulunya dia hanya menjenguk saja ke rumah sakit, tapi sekarang harus sakit seperti itu dan dijenguk misalnya. Nah, itu menjadi hal yang memang sangat berat untuk si pasien ini. Makanya kita harus memberikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin agar hubungan ataupun komunikasi itu akan terjalin dengan baik dan efektif. Ya, cukup jelas ya. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah ketahuilah apa yang diinginkan oleh klien. Nah, inilah memang sulit sih untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain. Kita tidak tahu ketika dia menginginkan apa, kalau dia tidak berbicara, kalau dia tidak menyampaikan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Nah, tapi di sini kita sebagai tenaga kesehatan memang harus mengasah diri, harus mengasah potensi kita, perasaan kita dan lain sebagainya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pasien ataupun menerka kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan oleh pasien itu apa. Nih, di sini dijelaskan bahwa tenaga kesehatan harus care, kemudian harus peka terhadap keinginan pasien ya. Hal tersebut penting agar pasien itu merasa diperhatikan. Oke. Nah, inilah yang harus dipahami bahwa ketika melakukan komunikasi itu harus ada pemahaman bahwa seseorang itu menginginkan sesuatu. Seorang manusia itu pasti ada keinginannya. Makanya kita harus turut apa sih keinginan ini, sesuai nggak dengan proses penyembuhannya, agar nanti komunikasi efektif itu dapat berjalan dengan baik. Ketika kita sudah tahu apa yang dia inginkan, otomatis pasien akan menyampaikan apa yang dia mau dan lain sebagainya ketika nanti dalam proses pengkajian. Oke? Baik, next. Baik, yang selanjutnya adalah jelaskan pelayanan atau tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien. Nah, ini penting ya. Tindakan medis di pelayanan kesehatan itu banyak mengandung risiko, baik itu secara fisik, psikologi, sosial maupun ekonomi ya. Misalnya, ini contohnya. Sebelum melakukan tindakan medis, petugas kesehatan itu baik khususnya dokter ataupun perawat itu harus menginformasikan secara jelas tentang penyakit yang ia derita, atau tindakan yang harus dilakukan, ataupun alasan atau keuntungan tindakan tersebut, kemudian perlu nggak dilakukan, kemudian kalau dilakukan akibatnya apa, kerugiannya apa, kemungkinan-kemungkinan yang muncul apa, itu juga harus disampaikan. Karena bisa jadi akan berdampak tidak hanya pada tubuhnya, tapi bisa jadi pada mentalnya, bisa jadi pada ekonominya karena biaya yang mahal misalnya, kemudian sehingga sosialnya dijauhi dan lain sebagainya. Makanya kita harus sampaikan terkait dengan alternatif-alternatif yang mungkin muncul ketika penyakit ini tidak ditangani, atau mungkin ketika penyakit ini ditangani apa yang menjadi solusinya, alternatif lainnya apa, itu harus disampaikan. Nah,
Ketika setelah menyampaikan, ya setelah pasien mendapatkan informasi yang rinci, informasi yang jelas tentang penyakitnya, pengobatannya, prosedurnya, dan lain sebagainya, oke, kemudian pasien ataupun keluarga pasien itu apabila dia menyetujui ataupun menolak, disampaikan di sana. Suruh menandatangani inform consent. Disarankan untuk menandatangani inform consent atau wajib untuk menandatangani inform consent. Nanti ada materi sendiri tentang inform consent, saya rasa di mata kuliah yang lainnya ya. Tapi perlu dipahami bahwa di sini adalah inform consent itu adalah suatu hal yang dia itu menjelaskan suatu tindakan, baik itu tindakan medis ya, terutama tindakan medis yang baik itu ditolak ataupun setuju oleh pihak pasien ataupun keluarga pasien. Makanya dituliskan di sana. Bisa jadi tindakan tidak mau diintubasi, tidak mau di RJP misalnya, nah itu silahkan dituliskan di sana. Tapi yang paling penting adalah ada penjelasan terlebih dahulu sebelum tindakan ini dilakukan, ya, sehingga menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat ketika nanti ada permasalahan-permasalahan di belakang setelah kejadian misal. Seperti itu ya. Nih. Informed consent itu bisa berupa persetujuan ataupun penolakan pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah yang bersangkutan memperoleh informasi yang jelas. Jadi informed consent itu ditandatangani ketika sudah mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang dipercaya. Oke? Ini nanti dilampirkan di rekam medis pasien dan nanti akan menjadi poin penting ketika nanti ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Oke. Baik keluarga komplain atau tidak sepakat atau pelacakan dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup jelas ya, kita lanjutkan next. Baik, ini yang terakhir. Apabila dokter ataupun perawat tidak mampu melayani, alihkan pada tenaga kesehatan yang lainnya yang lebih mampu. Oke, kemampuan seseorang itu terbatas, demikian juga dengan keahliannya atau skillnya. Nah, kalau kita sebut di sini adalah tenaga kesehatan itu harus berperilaku profesional. Apabila tidak tahu atau tidak mampu, maka lebih baik mengatakan tidak tahu. Nah, kita sebagai seorang tenaga kesehatan, terutama sebagai seorang perawat, nurse profesional seperti itu, harus menyampaikan atau kadang kita mempunyai feeling, misal mau infus seperti itu ya. Oh, ini bisa nggak sih kita infus pasien ini? Kok kemungkinannya gagal ya, kita belum siap seperti itu. Kok kalau saya infus pasien ini kok sepertinya gagal ya, ya sudah minta bantuan ke yang lainnya. Atau kalau memang merasa belum siap secara mental ya nanti saja, kita tunda terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tenaga kesehatan ataupun perawat ya tidak boleh melakukan tindakan medis apabila yang bersangkutan itu ragu-ragu untuk melakukan tindakan tersebut. Ini seperti yang tadi saya contohkan, ketika misalnya mau pasang infus, kalau memang ragu-ragu ya jangan dipasang, bisa jadi nanti akan gagal. Oke, minta pertolongan yang lain juga tidak masalah. Baik, cukup jelas, kita lanjutkan next. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi efektif menurut Yusuf 2015. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita pahami untuk membuat komunikasi efektif itu berjalan dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama adalah keterbukaan, kemudian ada respect ataupun peduli, empati ya. Ini empati nanti akan ada penjelasannya secara verbal ya dari saya. Bedanya empati dan simpati. Kemudian ada care ataupun perhatian, kemudian ada sikap positif, kemudian ada sikap mendukung atau sportiveness, kemudian ada rendah hati. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita jalani sebagai seorang tenaga kesehatan. Oke? Baik, next. Baik, yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Artinya dia adalah membuka diri bagi orang lain, bereaksi pada orang lain secara spontan dengan didasari ketulusan. Nah, di sini pasti dia berdasarkan dari didasari ketulusan. Dia mau untuk terbuka dengan orang lain, ya pasti dia tulus seperti itu. Dia mau bercerita, pasti dia sudah membuka hatinya seperti itu. Nah, itu adalah keterbukaan. Nah, prinsip komunikasi efektif yang pertama adalah keterbukaan. Pada awal komunikasi ini yang paling penting dilihat oleh perawat
yaitu apakah dokter atau tenaga kesehatan itu membuka diri untuk kehadiran pasien secara tulus atau tidak. Nah, sebagai seorang perawat kita juga melihat bahwa pasien ini benar nggak sih apa yang dia sampaikan, pun pasien pun juga bisa menilai kita. Ini terbuka nggak sih, dia merawat saya itu ikhlas nggak sih, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi muncul pada keterbukaan ini. Oke, apabila keterbukaan secara fisik dan psikologis sangat diperlukan untuk memasuki hubungan yang lebih lanjut. Makanya secara fisik dia berbicara dengan baik, secara psikologis dia tulus, ya bisa jadi komunikasi efektif itu akan terjalin dengan baik dan bisa dilanjutkan selanjutnya seperti itu, ya, keterbukaan. Baik, next. Nah, ini adalah respect ataupun peduli. Respect itu adalah peduli kepada orang lain. Respect to other. Kita memahami, kita menghargai orang lain dengan memberikan hormat, saling menghargai, dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, rasa peduli kepada orang lain ini dengan didasari rasa hormat dan saling menghargai merupakan kunci berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, ketika kita sudah respect, kemudian orang lain juga respect kepada kita, maka komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Apabila kita mengacu pada komunikasi efektif, perawat, kemudian respect kepada pasien, pasien pun sebaliknya respect di sana, peduli, maka komunikasi efektif itu akan terjalin dengan baik. Pada prinsipnya, semua manusia itu ingin dihargai dan diakui keberadaannya. Pun sama dengan pasien, makanya kita harus respect pada pasien, ya. Baik, cukup jelas ya. Next. Nah, selanjutnya adalah empati. Ini yang tadi saya sampaikan, empati, simpati itu dia berbeda. Kalau empati itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi ataupun kondisi yang dihadapi oleh orang lain atau merasakan perasaan orang lain. Jadi saya memahami apa yang ibu rasakan ketika dia kehilangan orang yang disayangi. Saya memahami apa yang ibu rasakan ketika didiagnosa penyakit kronis misalnya. Ya, kita memahami tapi kita tidak terlalu larut di sana. Oke. Kita memahami kesedihan yang begitu mendalam tapi kita tidak ikut bersedih seperti itu. Kalau simpati itu contohnya ketika kita merawat pasien, kemudian pasiennya meninggal, kemudian ada keluarganya menangis, kita ikut menangis seperti itu. Menangis dalam artian menangis karena saking sayangnya dan lain sebagainya, seperti itu. Bukan hubungan yang terapetik itu namanya, ya. Seperti itu simpati. Kalau empati itu ya nanti ada hubungan komunikasi terapeutik, ya, untuk kesembuhan pasien. Nah, kalau di sini prinsip-prinsip dalam komunikasi efektif itu salah satunya empati. Jadi kita memahami apa yang pasien itu rasakan. Nah, perasaan empati ini sangat diperlukan dalam jasa pelayanan kesehatan. Bagaimana seorang perawat dapat merasakan penderitaan pasien tanpa harus hanyut dalam permasalahan pasien ini. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Tidak perlu hanyut, pasien tanpa hanyutnya. Perawat dapat merasakan penderitaan pasien tanpa harus hanyut dalam permasalahan pasien. Ini menjadi poin penting. Kayak seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita tahu kesedihannya, tapi kita tidak ikut sedih dan lain sebagainya. Sedih dalam artian menangis dan lain sebagainya, kemudian tidak mau makan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu adalah kalau jatuh ke sana itu namanya simpati, ya. Rasa empati dapat dikembangkan apabila tenaga kesehatan, baik itu perawat, memiliki keterampilan mendengarkan, merasakan, kemudian dan berbicara dengan baik. Jadi kita paham bagaimana sih cara mendengarkan. Kan kita sudah bahas yang mendengarkan kan ada 4, yaitu mendengar sendiri, kemudian memahami, kemudian juga mengerti, dan juga melaksanakan itu. Silakan nanti coba dicek lagi di slide komunikasi verbal dan juga non-verbal. Di sana ada yang disebut dengan mendengarkan. Kemudian dia merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga pasien, dan juga bisa berbicara. Berbicara ya tadi itu menyampaikan. Saya memahami apa yang ibu rasakan. Saya memahami apa yang bapak rasakan ketika kehilangan orang yang disayangi dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Itu adalah empati. Kemudian empati ini harus
dipelajari dan juga dilatih secara terus-menerus. Hal tersebut penting untuk melatih kepekaan terhadap permasalahan. Nah, empati ini memang tidak langsung tumbuh abrakadabra seperti itu ya, tapi dia perlu proses, tapi dia perlu hal-hal yang memang harus dilatih agar empati ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oke, jadi ya semakin lama merawat pasien itu akan muncul empatinya, tapi bisa jadi simpati, tapi itu tidak diperbolehkan kalau kita sudah muncul rasa simpati dalam merawat pasien. Cukup jelas? Oke, baik, next. Baik, ini adalah care. Care itu adalah apa sih? Atau peduli itu apa? Care itu adalah kemampuan untuk memberikan perhatian pada orang lain. Seseorang akan merasa senang apabila dirinya diperhatikan. Dengan diperhatikan, maka harga diri individu itu akan meningkat. Oke, jadi ini adalah satu kesatuan yang dia itu tidak bisa dihindari, tidak bisa kita lepas. Kalau memang kita peduli, kita caring kepada orang lain, bisa jadi akan terlihat juga. Oh, dia akan meningkatkan rasa harga dirinya, dia akan meningkatkan prosesnya. Ya, nih. Apabila pasien itu akan merasa seorang diri disisihkan dan tersinggung, itu apabila tidak diperhatikan oleh petugas kesehatan yang lainnya. Jadi ini harus hati-hati ya. Baik, secara psikologis pasien itu sudah merasa asing dengan kondisinya saat ini. Dia ada di rumah sakit, kemudian kondisi saat ini dia diperparah karena petugas kesehatan tidak care terhadap dirinya, menyepelekan, mensisihkan, atau mungkin kata-katanya itu tidak terpetik seperti itu. Makanya komunikasi efektif itu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu ya. Makanya prinsip yang penting itu care. Kita sebagai seorang perawat harus care. Oke. Baik, selanjutnya. Semua pasien akan merasa senang apabila petugas kesehatan memberikan perhatian dengan tulus. Seperti apa? Sapaan sederhana kepada pasiennya. Bagaimana ibu perasaan hari ini? Bagaimana bapak perasaan hari ini? Apakah semalam bisa tidur dengan nyenyak atau tidak? Atau ada hal yang dirasakan? Nah, itu menjadi salah satu hal yang paling penting ya. Bisa jadi pasien akan merasa diperhatikan dan lain sebagainya. Nanti di semester-semester selanjutnya akan mempelajari tentang komunikasi terapeutik dan bedanya dengan komunikasi efektif itu apa, sehingga nanti kita tahu bagaimana sih cara menjalankan atau berperan, atau kita itu akan menjadi seorang perawat yang profesional itu seperti apa, perawat yang kompeten itu seperti apa. Oke? Komunikasi itu sepele, tapi kalau tidak dipelajari dengan baik, tidak kita latih secara terus-menerus, itu akan menjadi permasalahan ya, terutama bagi perawat. Oke, next. Nah, ini adalah selanjutnya sikap positif. Apa sih yang menjadi sikap positif itu? Itu adalah komunikasi akan efektif apabila kedua belah pihak itu saling memberikan ataupun mendukung satu dengan yang lain terhadap pesan yang disampaikannya. Jadi ada sikap positif, ada keterbukaan ya, tadi keterbukaan, dan sikap positif ini adalah perasaan yang positif kepada orang lain untuk kita sampaikan di sana. Pesan antara kita sebagai seorang perawat kepada pasien, ya itu akan menjadikan sikap yang positif juga dalam penyampaiannya. Jadi pasien akan menyampaikan apa yang ia rasakan, pasien akan mengambil hal-hal positif untuk disampaikan kepada perawat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lebih detailnya pada pernyataan ini. Tenaga kesehatan akan memberikan dukungan kepada pasien guna menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapinya. Ya, itu sikap positifnya. Sebaliknya, pasien akan memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya secara jelas, kooperatif, dan juga dalam setiap tindakan medisnya. Jadi, ini adalah sikap-sikap yang muncul pada perawat dan sikap-sikap yang muncul pada si pasiennya, terutama pada sikap positif dalam komunikasi efektif ini. Ya, ketika itu tidak terjalin, maka ya sudah,
pasien yang ngomong apa, perawatnya tidak menangkap, ataupun sebaliknya perawat menyampaikan apa tidak dilakukan oleh si pasiennya. Nah, itulah sikap positif tidak terjalin dengan baik, sehingga komunikasi efektif itu ya tidak muncul di sana, tidak akan tumbuh baik itu pada perawat ataupun pada pasiennya. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah sikap saling mendukung. Ini akan memberikan perasaan nyaman bagi kedua belah pihak selama proses komunikasi itu berlangsung. Oke, jadi sikap positif yang baik pada perawat ataupun pada pasien ini akan menumbuhkan sikap positif pada keduanya. Cukup jelas ya. Next. Baik, selanjutnya adalah sikap mendukung. Nah, ini adalah yang paling penting dalam komunikasi efektif. Komunikasi akan efektif apabila kedua belah pihak itu saling memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, dokter ataupun perawat akan memberikan dukungan kepada pasien guna menyelesaikan masalah kesehatan yang dia hadapinya. Itu saling mendukung. Ya, sebaliknya bisa jadi pasien akan memberikan dukungan kepada dokter ataupun kepada perawat yang merawatnya dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyakitnya secara jelas, kooperatif dalam setiap tindakan medis dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal-awal pandemi, banyak pasien yang dia itu tidak jujur, sehingga perawat, sehingga dokter dalam tenaga kesehatan yang lainnya itu tertular oleh COVID-19, ya kan? Makanya harusnya kita saling mendukung, harusnya saling menyampaikan secara jelas, secara rigid apa yang dilakukan atau mungkin tindakan-tindakan apa, atau dia pernah mengunjungi wilayah zona merah dan lain sebagainya, itu disampaikan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Seperti itu. Itu adalah proses komunikasi efektif itu terjalin dengan baik itu antara petugas kesehatan dengan si pasiennya, pun sebaliknya ya. Jangan sampai nanti akan menjadi bumerang ataupun bisa melukai satu dengan yang lainnya. Nah, sikap saling mendukung ini akan memberikan perasaan nyaman bagi kedua belah pihak. Oke. Jadi kalau memang kita sudah nyaman, kita sudah mendukung antara tenaga kesehatan dengan pasien, pasien dengan tenaga kesehatan, misalnya, oh saya sudah panas sekian hari, kemudian saya mengunjungi zona merah misalnya, ya berarti harus kita berikan APD yang tepat untuk perawatnya, kemudian kita berikan tempat yang nyaman untuk pasien, atau mungkin isolasi dan sebagainya kalau memang dia suspek kepada COVID-19 misalnya. Nah, itu harus kita pahami ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah rendah hati. Nah, apapun kondisi pasien, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, kemudian pintar atau bodoh, ataupun lain sebagainya, itu semua itu tidak harus dilayani. Kita harus layani dengan rendah hati, dengan kasih sayang. Seperti nanti kalau sudah menjadi nurse itu mahasiswa akan disumpah nurse seperti itu. Jadi kita akan ada sumpah demi Allah dengan kitab suci kita masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing. Nanti akan disumpah di sana untuk kita merawat tanpa melihat sara seperti itu ya, suku, agama, ras, kemudian juga jenis kelamin dan lain sebagainya. Kita tidak membeda-bedakan di sana. Makanya kita harus rendah hati dalam merawat dan juga penuh dengan kasih sayang di sana. Nah, terkadang karena kondisi penyakitnya itu pasien akan mengalami kecemasan ataupun gangguan psikologis. Misalnya dia sakit menahun, tidak sembuh ketika dia sudah berobat kemana-mana. Kemudian kita sebagai perawat baru menangani, datang langsung, lah Bapak kemana aja ini kok nggak pernah, kok baru pertama ke rumah sakit misalnya. Nah, itu akan menyakiti hati dia. Kemudian bisa juga pasien ini langsung marah, saya sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh, seperti itu. Makanya kita sebagai seorang perawat dalam melakukan pengkajian, pertanyaan-pertanyaan pertama kali bertemu dengan pasien itu jangan langsung kenapa baru datang sekarang, tidak seperti itu. Tapi bisa jadi pertanyaan lebih kepada, Bapak sebelum berobat ke rumah sakit ini di mana saja Bapak berobat, apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, itu akan membuat psikologinya itu akan lebih nyaman, kemudian dia akan merasa
aman, kemudian merasa diperhatikan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dia tidak akan marah, dia tidak akan minta banyak hal dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu cukup jelas ya di sini. Baik. Selanjutnya adalah kalau tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan terutama perawat ya tidak memahami kondisi pasien, maka akan timbul situasi yang dia itu tidak kondusif dan tidak efektif lagi untuk melakukan pengkajian, untuk melihat lebih detail lagi apa yang ia rasakan. Nih, apabila tenaga kesehatan pun juga bisa merasa jengkel, merasa jenuh dan juga merasa hal-hal yang dia itu tidak melihat bahwa kita tuh juga lelah, kita tuh juga capek, kadang seperti itu gitu ya. Kalau yang melihat berita yang sedang viral seperti ini gitu kan, kadang kita juga merasa bahwa padahal kita sudah memberikan sepenuh hati, tapi respect ataupun penilaian seperti ini dan lain sebagainya. Makanya tetap kita berikan hal yang terbaik, kita berikan pelayanan yang terbaik sehingga kita juga memberikan secara tulus ikhlas dengan rendah hati terkait dengan proses penyembuhan di sana seperti itu. Baik, cukup jelas ya di sini ya. Ini tenaga kesehatan, oke. Oleh karena itu, untuk mengembangkan rasa rendah hati ini perlu diasah secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan agar timbul rasa kasih sayang terhadap pasien, timbul rasa empati kepada pasien. Dengan kondisi pasien seperti apapun pada saat dia sakit kita harus tolong. Ya, karena itu juga kita sudah disumpah di sana. Oke. Baik, next. Nah, kesimpulannya adalah dengan melakukan komunikasi efektif antara petugas kesehatan dengan pasien diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan kedua belah pihak. Nah, masalah-masalah yang bisa terjadi dalam proses pelayanan kesehatan dapat diminimalkan apabila petugas kesehatan mempunyai keterampilan komunikasi efektif. Jadi ketika tenaga kesehatan memiliki keterampilan komunikasi efektif, bisa jadi hubungan antara perawat dengan pasien, hubungan antara perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya, ataupun hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu akan menjadi lebih baik untuk menyelesaikan masalah pasiennya. Keuntungan komunikasi efektif yaitu perawat atau tenaga kesehatan lainnya itu lebih mengetahui bagaimana kondisi ataupun keinginan dari si pasiennya. Dan pasien merasa percaya atau lebih nyaman ditangani olehnya. Karena itu mereka yakin bahwa semua yang dilakukan itu demi untuk kebaikan dan mengatasi masalah kesehatannya. Ya. Selanjutnya adalah tenaga kesehatan terutama perawat akan lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien karena pasien memberikan dukungan penuh kepada petugas kesehatan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Makanya hubungan efektif atau komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien itu adalah hubungan yang dia itu bersifat mutualisme. Kedua-duanya akan mendapatkan keuntungannya, kedua-duanya tidak dirugikan, dan kedua-duanya pasti akan menyelesaikan masalah dari pasien karena memang itu menjadi tujuan dari komunikasi efektif, ya. Komunikasi efektif bisa berdiri dengan baik ketika komunikasi verbal dan juga nonverbal itu sudah dipahami oleh tenaga kesehatan, khususnya oleh perawat. Makanya kita harus memahami komunikasi efektif itu melihat verbal dan juga nonverbal dari pasien ini bagaimana. Kemudian verbal dan nonverbal yang kita harus sampaikan itu bagaimana ketika kita menghadapi pasien dengan kondisi yang berbeda-beda. Oke? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk perkuliahan pada video ini. Semoga bermanfaat. Like, share, dan komen jangan lupa, serta jawab pretest yang tadi sudah ada di depan ke kolom komentar. Kita lanjutkan kepada video yang kedua, yaitu tentang komunikasi efektif. Akan kita praktekkan secara detailnya, ada link video yang kedua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.